Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Halwat Mukasyafa, bisa dipanggil Nasya. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto SE. Jabatan saat ini adalah seorang lurah, tepatnya di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Baik, jadi pada hari ini tentu kita akan melakukan sesi coaching, di mana sesi coaching ini berbeda dengan proses yang lain seperti konseling, mentoring, karena eh, eh, konseling dan mentoring itu memberikan solusi terhadap konseli, sedangkan coaching ini kita bersifat setara, jadi saya merupakan cerminan diri Anda, jadi saya tidak akan memberikan Anda solusi terkait apa yang ingin Anda capai ke depannya. Sebelumnya coaching ini kami telah membaca perjanjian. Apakah dari perjanjian itu ada yang ingin diubah? Tidak. Baik, jadi sebelumnya coaching ini berlangsung selama 20 sampai 25 menit ke depan. Jadi jika ingin ke toilet atau urusan dipersiapkan terlebih dahulu, apakah ingin ke toilet? Siap. Jadi apakah jadi coaching ini bersifat rahasia, jadi ketika sponsor Anda meminta atau ada orang yang ingin meminta pernyataan Anda, apakah diperbolehkan? Kalau yang sifatnya positif, menurut saya tidak ada masalah. Hanya saja begitu sebaliknya. Kalau untuk keperluan yang tidak semestinya, menurut saya tidak boleh. Baik, eh, baik, langsung saja pada sebelum memulai sesi coaching, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, apa yang ingin Anda capai setelah sesi coaching ini berakhir? Jadi yang ingin saya capai setelah pelaksanaan coaching ini yaitu paling tidak ada gambaran saya terkait dengan rencana ke depan. Karena terus terang selama ini saya tidak pernah berasumsi atau membuat semacam target bahwa saya harus mencapai ini, mencapai A, mencapai B. Sebelumnya saya tidak pernah terkait dengan target karir. Yang saya laksanakan selama ini adalah hanya bisa berbuat, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini, saat sekarang sebagai seorang lurah. Jadi terkait target, saya tidak pernah memplanning bahwa saya harus pada tahun depan saya harus menduduki jabatan yang lebih tinggi. Saya hanya bisa bekerja terkait dengan posisi yang lebih tinggi. Saya serahkan kepada pimpinan apakah mereka percaya kepada saya atau tidak. Kalau bisa misal dalam jangka waktu ke depan, apakah ada tujuan spesifik dari pertanyaan yang tadi, yang spesifik yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini atau jangka Kalau panjang? kalau terkait dengan karir jabatan saya, secara prasyarat saya memungkinkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya ada syarat-syarat tertentu. Misalnya telah menduduki jabatan eselon 4 selama sekian tahun. Dan itu saya sudah terpenuhi. Terus yang kedua, harus berkinerja yang baik. Terus yang ketiga, ada prasyarat ini
ini yang lebih spesifik lagi, yaitu telah mengikuti latihan kepemimpinan. Dan saya sudah melaksanakan itu karena saya di level eselon 4 sekarang. Saya sudah mengikuti latihan kepemimpinan laping 4. Dan itu kalau misalnya saya mau spesifikkan, saya bersyarat untuk menduduki eselon yang lebih tinggi. Nah, kali ini eselon 3. Boleh jelaskan eselon 3 itu seperti apa? Eselon 3, jadi saya menjelaskan Eselon 3 dan eselon 4 itu apa? level-level atau tahapan pencapaian eselon. Jadi untuk menduduki jabatan eselon 3, sebelumnya harus menduduki jabatan eselon 4 seperti saat sekarang posisinya saya. Nah, untuk maju ke level yang lebih tinggi eselon 3, itu tadi ada prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, telah menduduki jabatan eselon 4 selama 1 tahun. Terus yang kedua, berkinerja baik. Jadi capaian kinerja yang harus kita penuhi paling tidak berkategori baik. Terus itu yang ketiga, harus memiliki semacam sertifikat bahwa yang bersangkutan telah mengikuti laping 4 kalau mau melangkah ke laping 3. Begitu juga yang di atasnya, laping 3 untuk ke eselon 2 ya harus telah mengikuti eselon laping 3. Itu tahapan-tahapan untuk mencapai karir. Baik, untuk mencapai karir itu, apa ya tantangan yang Anda alami sekarang ini? Tantangan sih ada, yang namanya pekerjaan tentu ada plus minus, ada kemudahan, ada hambatan. Kalau terkait dengan hambatannya yang kita tanyakan, dalam kapasitas saya sebagai seorang lurah, boleh dikatakan itu banyak sekali. Karena ini yang kita hadapi di kelurahan itu selain persoalan pelayanan, ada juga yang namanya ketentraman dan ketertiban. Terus yang ketiga, persoalan pemberdayaan. Dan semuanya ini memiliki tantangan tersendiri terkait dengan pemerintahan. Tantangannya di persoalan pemerintahan karena yang namanya manusia banyak karakter, banyak kepala, dan untuk menyatukan satu konsep dengan orang banyak itu yang sangat susah. Diperlukan tips yang harus bagus supaya kita bisa menyatukan satu isi kepala, dan pemerintahan itu hanya bisa terbentuk dan berjalan dengan baik kalau ada kata sepakat. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut, apa saja langkah-langkah yang sudah Anda lakukan dan belum Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu? Terkait dengan persoalan pemerintahan, langkah-langkah yang saya telah lakukan karena kita berada di lingkup orang banyak, tentu harus melakukan semacam pendekatan-pendekatan tertentu bagaimana supaya kita bisa satu bahasa, satu konsep, dan kalau itu terwujud tentu tantangan ke depan akan lebih mudah kita hadapi. Terkait dengan persoalan ketenteraman dan ketertiban, solusi yang kami telah laksanakan atau kerja-kerja yang telah kami lakukan, salah satunya yaitu bekerja sama dengan beberapa pihak. Taruhlah contohnya dengan petugas dari pihak keamanan, terus banyak leading yang kita gabung di situ sehingga kita satukan satu tujuan, terus kita melangkah. Baik, dari Red
Dari rate 1 sampai 10, di skala berapa Anda saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Terkait dengan tugas saya, Ya. eh, kalau misalnya tahapan, saya sudah mulai di level 10. Kenapa saya mengatakan di level 10? Karena hampir semua tahapan itu telah saya laksanakan. Dan alhamdulillah kerja-kerjanya bisa kita mencapai sesuatu yang sifatnya memuaskan. Begitupun yang terlibat di dalamnya turut merasakan kerja-kerja yang kami telah lakukan. Terus apa rencana Anda ke depannya dalam prospek karir Anda? Kalau persoalan karir, eh, karena saya sekarang berada di level eselon 4, tentu saya mau setelah melakukan sesuatu dan menurut pimpinan itu berkinerja bagus, insya Allah dengan restu Tuhan tentunya saya bisa menduduki eselon 3. Terus langkah-langkah apa saja yang harus Anda lakukan untuk mencapai paslon eselon 3 tadi? Langkah-langkah yang telah saya laksanakan karena saya paham untuk menduduki jabatan eselon 3 itu ada prasyarat. Ya, itu tadi saya harus melakukan sesuatu yang sifatnya betul-betul bisa membangun atau membentuk kinerja yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Terus yang kedua, hubungan mampu melakukan suatu terobosan yang sifatnya membentuk suatu sistem yang menurut masyarakat dan menurut pimpinan telah menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang ketiga, saya telah mengikuti latihan kepemimpinan eselon 4 dan itu prasyarat untuk menduduki jabatan eselon 3 dalam ini setingkat kepala bidang. Terus apa saja yang berhasil Anda lakukan dan apa yang gagal Anda lakukan saat ini? Saya tidak mengatakan bahwa saya telah melakukan semuanya, tapi kalau tahapan-tahapan untuk menduduki karir yang lebih tinggi saya sudah lalui dan alhamdulillah terselesaikan semua. Yang sebenarnya karena untuk menduduki jabatan eselon 3 itu bukan kemauan saya. Kita hanya bisa berbuat, bekerja, dan merencanakan. Keputusan akhir ada di tangan pimpinan. Tentu karena pimpinan harus mempunyai penilaian tersendiri apakah saya ini layak atau tidak untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi eselon 3 setingkat kepala bidang. Terus menurut Anda gagal dalam hal apa untuk mencapai tujuan tersebut? Alhamdulillah saya tidak merasa gagal karena saya telah melakukan tugas dengan syarat dan syarat yang telah ditetapkan dan saya bekerja sesuai dengan tupoksi tugas pokok saya dan capaian kinerja saya selama ini yaitu termasuk dalam kategori baik. Terus kapan Anda memulai untuk bisa mencapai tujuan Anda? Kapan kira-kira waktu spesifiknya? Pikiran ke arah itu muncul ketika semua prasyarat itu telah saya lalui. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, tahapan-tahapan yang
berkinerja baik, kepercayaan pimpinan. Tentu secara kompetensi saya harus mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan yang lebih tinggi, dan itu semua telah saya lalui. Kesimpulannya, saya tinggal menunggu kepercayaan pimpinan berdasarkan penilaiannya saya layak atau tidak untuk naik ke eselon yang lebih tinggi. Terus siapa orang yang dapat membantu Anda untuk mencapai paslon yang lebih tinggi ini? Seperti yang Anda katakan tadi. Eh, Sebenarnya yang bisa membantu saya untuk melangkah ke jabatan yang lebih tinggi yaitu kembali ke diri saya. Apakah saya telah menunjukkan kinerja yang baik, dan apakah saya telah menduduki jabatan tertentu selama sekian tahun. Terus apakah saya mempunyai semacam kompetensi prasyarat untuk menduduki jabatan eselon 3. Apakah selain Anda, apakah ada orang lain yang bisa membantu Anda untuk mencapai target tersebut atau rencana tersebut? Ya tentu karena untuk mencapai kinerja yang bagus kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang namanya lingkup pemerintahan banyak hal yang harus terlibat. Itu tadi keterlibatan para teman-teman satu kantor, terus bagaimana respon masyarakat terhadap kinerjanya kita. Terus yang ketiga termasuk dukungan dari keluarga. Kalau kesemuanya itu telah terpenuhi, tentu target-target yang selama ini muncul akan mudah kita capai. Terus bagaimana caranya untuk mencapai tujuan Anda? Untuk saat ini cara saya hanya begini. Saya hanya bisa bekerja, berbuat, dan tidak menyimpan dari tugas dan fungsi saya. Terus tahapannya telah saya miliki, prasyarat telah saya lengkapi. Ya tinggal menunggu restu pimpinan. Apakah berdasarkan penilaian pimpinan saya bersyarat atau tidak, kuncinya di situ. Dan yang terakhir tentu restu Tuhan. Baik, apa yang Anda peroleh setelah yang insight yang Anda peroleh setelah sesi coaching ini? Ya paling tidak yang selama ini sebenarnya target-target yang ingin saya capai tidak terlalu, artinya tidak menjadi semacam target khusus. Tapi setelah adanya kegiatan coaching ini, ya paling tidaklah mengingatkan saya bahwa tidak ada salahnya saya membuat planning untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Baik, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah, jadi setelah kegiatan pelaksanaan coaching ini ada semacam spirit bagi saya untuk lebih berbuat sesuatu dan memberikan semacam motivasi untuk saya pribadi untuk mencapai itu tadi karir yang lebih di atasnya lagi. Baik, karena semua pertanyaan sesi coaching ini sudah berakhir, saya memohon maaf apabila ada kesalahan selama sesi coaching tadi karena saya masih dalam proses belajar. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi coaching ini berakhir? Menurut saya sudah sangat jelas, dan terima kasih atas
kegiatan coaching ini. Dan terus terang ada semacam support kepada saya pribadi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada petunjuk baru, dan dalam kondisi sehat walafiat, saya berharap termasuk kita semua paling tidak menambah rencana hidup saya dalam persoalan karir ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.